Kita di Pontianak ini kalau misalnya kebakaran perumahan pemukiman itu namanya musibah bang. Musibah tak ada duitnya. Tapi kalau misalnya kahutlah itu ada duitnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uniniar di podcast Satu Kata. Sahabat Satu Kata, kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa, berjibaku memadamkan api dan lain sebagainya yang tak bisa saya sebutkan. Beliau adalah relawan peduli kemanusiaan yang berjibaku terutama di musim karhutlah. Selamat datang bapak-bapak di podcast Satu Kata di kanal Public Insight. Selamat datang Pak di podcast kami, di podcast Satu Kata. Mungkin kita bisa kenalan dulu dengan forum komunikasi ini dari abang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Edi Zulkarnain, Ketua Relawan Peduli Kemanusiaan Kalimantan Barat. Kami ada perwakilan juga, sementara ini baru terbentuk di Kabupaten Skadau. Relawan Peduli Kemanusiaan Kabupaten Skadau. Di dunia persilatan pemadam, saya sendiri udah berkecimpung itu hampir 30 tahun. Saya mengikuti ketua saya Pak Ateng Tanjaya, di mana beliau itu ketua Forum Komunikasi Kebakaran Swasta Kalimantan Barat. Beliau etnis Tionghoa yang peduli tentang kemanusiaan, tentang sosial, tentang kesusahan masyarakat Kalimantan Barat. Jadi beliau membentuk satu wadah yang membawahi sementara ini pemadam swasta Kalbar. Beliau lebih fokus untuk dalam hal komunikasi. Namun dengan berkembangnya perjalanan waktu, semuanya numpuk di situ. Baik itu bantuan, baik itu koordinasi, selalu di bawah kendali dan sepak terjang beliau. Cuma sekarang beliau lagi kesusahan, lagi dalam kondisi sakit stroke yang udah kedua kali. Beliau tidak bisa eksis lagi. Cuma pemikirannya masih tetap kami perlukan sewaktu-waktu. Beliau selalu memantau lewat media sosial. Nah, jadi saya diangkat beliau menjadi Ketua Harian Forum Komunikasi Kebakaran Swasta Kalimantan Barat yang membawahi pemadam swasta yang ada di Kalbar, yang ada di Pontianak dalam berkecimpung di dalam penanggulangan kebakaran lah. Seperti itu Bang Un. Nah Bang Edi, siapa yang Bang Edi bawa di podcast kali ini? Boleh saya membawa penasehat saya, juga pembina saya, juga orang tua kami atas nama Pak Herman. Beliau pengurus daripada pemadam api sepakat. Beliau saya ajak, beliau juga tinggi jiwa sosialnya. Nah, inilah dia nama Pak Herman. Tidak terlalu banyak bunyi. Orang kan kadang-kadang bunyinya itu menggaung-gaung gini Pak Edi bilang. Beliau tidak. Beliau ya seperti itu dengan tangan dinginnya. Misalnya kawan-kawan turun di lapangan malam ini, beliau mendengar. Kami di komunitas kami ada radio yang namanya radio digital. Inilah yang kami pakai sehari-hari untuk berkomunikasi. Nah, di mana Pak Herman itu mendengar, melihat, beliau diam-diam turun. Beliau melihat sendiri berapa orang yang ada di lapangan. Berikan nasi Bang. Mana ada kita cerita seperti itu, jiwa sosial masyarakat yang peduli. Nah, yang begitu ada di lapangan, hal-hal seperti Pak Herman inilah yang kita cari. Manusia yang sat-sat seperti Bang Un bilang. Nah, seperti itu.
Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan. Amin. Beliau selalu ada di kami lah. Nah, ini namanya Pak Herman. Beliau pengurus di Pemadam Api Sepakat sebagai sekretaris juga penasehat. Nah, di depan saya ini namanya Iwan Suryadi. Sehari-hari beliau di lapangan. Jadi kalau saya kesusahan, misalnya ada sesuatu, misalnya Bang Uun tadi bilang relawan ya. Kami ada mendapat laporan terjadinya satu musibah misalnya di Sungai Jawi. Misalnya di Gang Sejarah Sungai Jawi. Nah, saya utus beliau karena beliau itu mobilisasi di lapangan tinggi dalam sehari-hari. Ada di mana-mana. Namanya inilah dia, nama Pak Belanda. Kami kasih dia nama Pak Belanda itu ngapalah? Salah satu orang tua yang rambutnya masih dipirangkan. Maka kami panggil ini Pak Belanda. Nah, alhamdulillah dengan spontanitas namanya di Polresta pun dipanggil Pak Belanda. Nah, seperti itu Bang Un. Jadi kita membawa orang-orang yang malam ini yang peduli dengan kemanusiaan. Baik, saya tanya Pak Herman dulu ya. Pak Herman, kenapa sih ada bergabung dengan relawan peduli kemanusiaan nih? Bisa ceritain sedikit dengan sahabat satu kata nih. Begini ya, Pak Un. Semenjak saya masuk ke pemadam, waktu itu di Sepakat tuh kayaknya tuh tak ada mobilisasi pakai motor ya. Jadi saya dukung, saya bantu. Nah, itulah semangat saya biar untuk masyarakat lebih itu. Di sekitar kita kan belum ada waktu itu. Mulai tahun berapa, Pak? Tahun udah tuh 8 tahunan lah. 8 tahunan berarti tahun berapa? 2018. Iya, 2017. 17. Itulah. Jadi saya ada semangat dikit, saya dukung. Karena saya dukung suka di lapangan, nah mereka lah yang mengangkat saya sebagai pembina, penasehat, itulah dia. Ini Sepakat Kota Baru, Bang. Sepakat Wahidin ya. Sepakat Wahidin. Ya, Simpang Dr. Wahidin. Memang situ cuma satu pemadam ya? Dekat-dekat situ cuma satu. Satu. Ya. Nah, kalau Abang Belanda nih macam mana sampai terjun ke forum relawan kemanusiaan nih? Jadi Abang Belanda gitu? ya hari-hari saya di Porkom ataupun di pemadam kebakaran ini julukan saya ya seperti Pak Edi yang disebutkan tadi. Tapi nama asli saya sebenarnya Iwan Suryadi. Pangdam. Ya. Pangdamnya. Jadi awal mulanya saya di relawan itu hanya sebagai anggota. Itu sekitar tahun 2012. Itu masih mengikuti awal itu di Borneo. Pemadam kebakaran Borneo. Lepas dari itu saya di Mariana. Habis Mariana, pemadam kebakaran Mariana, diajak kawan lagi buka sendiri. Saya sebagai wakil di pemadam PPKS, pemadam kebakaran Switnyo. Akhirnya ada gesekan sedikit, saya keluar mengambil alih. Saya beranikan tekad dan bulat nikah saya berdiri sendiri, membukalah pemadam sendiri yang dikatakan Pak Edi tadi, pemadam kebakaran Mentari. Di mana tuh, Mas? Nah, untuk posisi pemadam kebakaran Mentari, dia punya poskonya di Pancasila Gang Nur. Oke. Koordinasi itu gimana tuh, Bang? Lewat HT atau gimana sih? Kalau ada peristiwa itu? Dalam hal komunikasi, kita pemadam tuh hanya satu yang menjadi inti daripada roda dunianya pemadam tuh hanya satu, yaitu HT. Namanya Halong Tegal. Ini kalau sehari-hari kita lupa membawanya itu merasa kurang gitu. Di pusat itulah kita tidak standby di posko, kita standby di radio. Jadi kalau masyarakat itu kita ada call centernya. Call centernya memang dipegang oleh ketua Pak Ateng Tanjaya. Karena ketua itu berhalangan dengan sakitnya, kami dilimpahkan ke namanya Andika Fitra Prabela namanya. Kami panggilnya nama-nama perempuan, namanya Bella. Padahal laki-laki seperti Uun kan namanya Uun. Tadi saya panggil Mbak. Saya menyambut Rupanya laki-laki. Berjenggot lagi. Tinggi besar ke badannya. Tapi namanya Uun gitu.
Nah gitu Bang Un. Jadi kami itu call center kami itu berdasarkan komunikasi cepat informasinya. Apalagi sekarang kami mempergunakan radio digital, yang mana kita tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Di mana di situ memang ada jaringan komunikasinya. Kita bisa komunikasi sampai ke luar negeri. Pernah dibawa ke Jepang. Pernah dibawa ke Australia, bisa komunikasi dengan yang di Pontianak dengan jaringan internasionalnya, kartu internasional. Nah itu di bawah kendali namanya Bella. Nah di situ kami mendapat informasi, makanya di rapat koordinasi dengan instansi terkait itu saya patahkan 15 menit respon time. Saya bilang kami di Pontianak tidak familiar dengan 15 menit ini. Terkejut dia. Kenapa gitu Pak Edi dibilang? Kami di Pontianak secepat informasi yang masuk, secepat itu juga kami respon. Biarpun laporan palsu itu banyak juga kami terima. Yang mana kadang-kadang masyarakat itu melihat kami di jalan itu seperti ugal-ugalan. Tapi itulah kami cepat menuju ke TKK, tempat kejadian kebakaran. Masyarakat itu memandang sekilas itu dibilang ugal-ugalan, tapi kami di jalan itu mempertaruhkan nyawa. Yang mana masyarakat itu tidak tahu, kami tidak digaji, kami tidak dibayar, hati nurani kami yang kami kedepankan. Nah seperti itu Bang Un, komunikasi kami itu lewat komunikasi radio. Artinya Bella ini penunggu posko, bisa dibilang begitu? Atau kategori begitu. Makanya beliau itu 24 jam menggantikan posisi ayahanda kami. Alhamdulillah. Sampai sekarang beliau itu komunikasi dengan pihak kepolisian juga bagus. Karena peninggalan warisan dari ketua kami itu orang masyarakat sipil itu satu orang masyarakat sipil itu memegang HT Dinas Polri. Dikasihkan langsung oleh Kapolda untuk koordinasi masalah kebakaran yang ada di Pontianak dan Kuburaya, apalagi Kahutla. Nah, dengan warisan itulah instansi terkait terutama Polri itu kami hubungkan dengan kejadian-kejadian kebakaran yang ada di Kota Pontianak dalam hal keamanannya. Sandinya masih sama yang lama, Alpha Tango sama. Kami mempergunakan ranting Alpha Tango 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya 1, Alpha Tango 1. Wakil ketua itu Pak Arif Suryono, ketua pemadam Sukarelawan Timur, itu sebagai wakil ketua. Alpha Tango 2, Alpha Tango 3 itu Bella. Alpha Tango 4 itu nggak ada ya? Belum ada? Nah, kalau Pak Herman ini Alpha Tango 5 sebagai penasihat pembina. Nah, seperti itu. Jadi kami itu diberi akses oleh Polresta dan Polda mempergunakan Alpha Tango 1 sampai 5. Tapi kami tidak megang, hanya Bella yang megang. Terus Skalbar Bang? Skalbar. HT dinas itu. Tidak bisa sembarangan orang sipil memegang. Berapa Bang call center nomor itu? Call centernya saya tidak, call center yang lama itu masih kita pegang. Saya tidak begitu hafal nomornya. Call center pemadam kan? 14.000 kalau yang pakai analog dulu. Oh itu di HT-nya 14.000. Kalau untuk yang di jalur Polrestanya itu 88555062. Kalau masyarakat mau memberikan informasi, ada kebakaran, kami ada di media sosial, di TikTok, apa namanya? di Facebook. Apa namanya Bang? Semuanya ada. Semua pemadam tuh ada membuat satu tersendiri. Setiap pemadam kebakaran. Ya, kita pun juga ada Forkom. Di IG juga sama, namanya Forkom. IG ada, TikTok ada, Facebook ada. Dulu kita pernah main juga di Telegram juga ada. Cuma kan udah agak berkurang Telegram. Artinya semua media sosial. Ya, makanya kita cepat Bang Uun. Masyarakat itu memberikan laporan dibilang ada melihat api di daerah Juruju. Nah, kita
kita umumkan di radio. Radio ini satu hari ini sekarang ini yang monitor ini 127 orang. Kota Pontianak Kuburaya. Juga ada dari Mempawah, juga ada dari Sekadau. Nah, itu Sekadau, orang Sekadau tuh ada juga megang HT ini, dia monitor juga. Tapi kita lebih fokus yang ada di Kota Pontianak sebagai pusat kegiatan itulah. Nanti di ibu kota provinsi. Ya. Yang mana Bang Uun kalau misalnya apalagi yang masalah laka lantas itu kita relawan ambulan, kita juga ada komunitas relawan ambulan Kalbar yang mana ketuanya namanya Muhammad Dani. Itu kita on call 24 jam. Itu kami bilang tuh MBB itu. Apa tuh, Bang? Apa Pak Herman? Terima kasih banyak-banyak. Itu jargon kami kalau menolong masyarakat. Kayak 2M, makasih Mas. Ya. Seperti Bayarannya 2M Mas. 2M tuh, makasih Mas. seperti itu Bang Un. Jadi kami dalam kegiatan kemasyarakatan itu alhamdulillah lah. Pun orang pun kadang-kadang kalau memberikan sekedarnya saja, saya bilang untuk BBM. Tapi kita juga ada pengantaran pasien atau jenazah keluar kota itu memang berbayar. Tapi kita lihat kondisi pasien itu, itu bisa negosiasi lah. Oke, Pak Edi dan semuanya. Bedanya pemadam kebakaran swasta dengan milik pemerintah ini apa bedanya ini? Bedanya itu banyak lah. Salah satunya mereka bergaji. Tunjangan apa segala macam. Kita tidak. Mereka bukan dari hati nurani. Kalau kita pemadam ini seperti ayanda kami Ateng Tanjaya bilang, orang bodoh itu makin banyak bertambah. Apa kategori kita bahasa Pontianak nih? Pajo gila dia nak buka pemadam. Tapi masih banyak orang yang mau mendirikan pemadam. Bangunlah lah diganggang. Setiap tahun tuh saya tuh kadang-kadang pusing juga. Dia menambah pemadam baru. Mana kita bisa menghalanginya? Dia bilang dia mau mendirikan, duit seorang, pocek dia seorang. Dia mampu, silakan. Kita kan tidak bisa melarang, pemerintah pun tidak bisa melarang. Kalau perkiraan Bang Edi udah ada berapa sih jumlah Kota Madya sudah terkumpul sekitar 58. 58. Itu besar kecil loh. Besar kecil, betul. Betul 58. Kalau Kuburaya tuh sekitar 20 lebih ya. 20 lebih. Nah, ini kita terbagi Kota Madya ini bagi 4 kecamatan 5 ya. 5. Selatan Tenggara kan masih jadi satu ya. Di 4. Timur Utara. Ya Timur Utara. Barat kota. Selatan Tenggara Gebukan. Oke. Jadi masing-masing kita di kecamatan tuh hampir rata. 10 sampai 12 pemadam. Makanya saya hafal karena saya ngurus setiap tahun itu. Baik ada bantuan dari donatur. Kita pernah diberi bantuan itu besar sekali, sampai 200 jutaan lebih. Kalau skala barnya sampai lebih dari 200-an pemadam kebakaran swasta. Sebenarnya sih sampai. Cuma yang tergabung dengan kita nih, kita ini kan kadang-kadang tidak menawarkan diri. Kita hanya kalau dia ingin bergabung ya silakan. Itu sekitar 100 sampai Putih Sibau. Berarti Kalimantan Barat itu ada semua. Ada kita. Cuma kita enggak merangkul secara spesifik. Kita mengumpulkan itu pun pada waktu bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup 2017 kalau enggak salah saya. Itu berapa miliar tuh. Tapi dalam berbentuk barang, bukan berbentuk duit, berupa selang. Itu selangnya buatan Jerman. Selangnya pada waktu 2017 itu satu selang aja 3.600.000. Kalau sekarang udah berapa duit? 2017. Nah, selang itulah yang dipergunakan sampai sekarang masih berfungsi itu. Kalau serang yang ecek-ecek yang 6.700 tuh goodbye, apalagi untuk kebakaran lahan dan hutan nih. Sebentar. Bang, kita break lo sebentar Bang ya, kayaknya asik lah obrolan kita nih tentang karhutla. Enggak apa-apa Bang Un, sampai malam kita layak nih. Tapi mengingat ini jangan kemana-mana, saksikan terus podcast Satu Kata
setelah iklan yang satu ini. Halo guys, kalian cari percetakan di Pontianak yang hampir bisa apa aja? Datang aja ke Pesona Media. Yuk, Mimin kasih tahu apa aja sih yang bisa cetak di Pesona Media. Mulai dari banner, spanduk, stiker, paperback, packaging, plakat, tumbler, remuk, baju, topi, tas, buku, gantungan kunci, hingga berbagai kebutuhan promosi dan merchandise lainnya. Pesona Media adalah solusi cetak untuk kebutuhan bisnis, pribadi maupun event. Di konsultasi cetak kamu sekarang. Oke, balik lagi di podcast Satu Kata, masih bersama saya Uniniar dan bersama ketiga abang-abang saya yang gagah luar biasa saat memadamkan api. Bang Edi dan yang lainnya, karhutlah tahun ini kayaknya 5 tahun terakhir ini sejak COVID-19 melanda itu paling parah ke? Bisa dibilang paling parah atau enggak nih? Karhutlah tahun ini sampai anak sekolah libur apa? Sebenarnya itu sama Bang Uun, sama. Kita ini Pontianak ini Kalimantan Barat, terutama Pontianak Kuburaya itu seperti musim buah. Pontianak ini kebakaran lahannya, dan bukan dibilang kebakaran hutan ya, dibilang lahan. Sampai saya berdebat dengan orang Manggalakni. Berarti bukan karhutlah, Karla. Bukan, dia bilang itu semak belukar. Makanya saya bilang pada waktu saya ikut rapat tuh, udahlah pindah aja kau ke dalam hutan sana. Saya bilang, ini kan bertanggung jawab kau. Bang Uun, kita di Pontianak nih kalau misalnya kebakaran perumahan pemukiman, itu namanya musibah Bang. Musibah tak ada duitnya. Tapi kalau misalnya karhutlah, itu ada duitnya. Ya. Itu bencana Bang. Ya. Bencana dianggarkan. Makanya saya bilang, ini kan buah tahunan saya bilang. Seperti buah durian yang tiap tahun itu pasti ada. Dikasih kegiatan gitu. Dibuat satu kegiatan lah oleh pemerintah atau pemegang amanah atau kebijakan. Buat setiap tahun, yang mana saya bilang, saya ini ngomong plus seperti ini kadang-kadang kesal. Kawan-kawan swasta yang tidak ada hubungan dengan kebakaran lahan dan hutan ini berjibaku. Sampai sekarang masih belum pulang mereka di Angkasa Pura tuh. Di belakang Angkasa Pura. Belakang bandara. Mereka masih bekerja nih. Ini kita monitor nih. Kalau luar biasa kami juga ikut membantu. Nah, hal itu yang keluar dari diri kita, dari jiwa orang-orang sosial, orang-orang yang peduli dengan kategori itu langit biru. Ini buat tahunan, tiap tahun itu pasti terjadi. Cuma kebijakannya ya tidak ada berubah, sama seperti begitu. Kita teriak-teriak, nanti kita kerja, mereka kebakaran jenggot nanti. Alhamdulillah, kadang-kadang udah kejadian luar biasa nih, saya mengajak kawan-kawan media juga bantu kami di lapangan, karena kami ini riskan kalau turun di lapangan. Karhutlah nih, mesin cepat rusak, selang cepat bocor. Selangnya bukan murah-murah, paling murah tuh 2 juta lebih selang tuh, yang standar ya. Kalau misalnya bukan standar itu murah, itu ecek-ecek itu sebentar ya pakai, tarik udah jebol dah, kena lagi 16 bar. Mesin sekali kena dengan lumpur-lumpur tuh sumbat jebol. Nah seperti itu yang kami alami di lapangan. Uang pemerintah ini sekali tanya tak ada anggaran Pak Edi. Bagaimana kami membantu, dibilang. Pak, Bu, kan Ibu Bapak ini kan pemegang hak kuasa anggaran. Memegang kebijakan. Dibuat programnya untuk tahun depan. PU itu turunkan di Purnama Ujung, Sepakat Ujung, Paris Ujung, Serdam Ujung, digali. Saya bilang ada sumber air. Nah kemarin ada lagi dengan oknum kan, kita bersih tegang. Yang viral tuh. Yang viral. Nah sebenarnya kawan-kawan tuh kesal juga. Tapi itulah dilema kami di lapangan. Gara-gara bawa apa? Gara-gara oknum tangki itu. besar. Tangki besar. Memang obo. Nah, memang Barentang kata rumahnya katanya. memang seperti itu kami di lapangan Bang Un. Kami di lapangan itu tak mungkin kami bawa. Malahan kalau misalnya tangki lebih besar itu lebih banyak kapasitas 6 sampai 8 atau 9 ton. Itu kami udah biasa. Memang kalau amblas pun kami udah biasa. Minta bantu kawan-kawan. Nah, kalau kami turun ke lapangan, oke, hari ini kami turun ke lapangan.
kita tidak dapat bantuan. Besok, lusa, seminggu, babak belur kita bangun. Operasionalnya gimana? Kita kan keterbatasan untuk mendapatkan bantuan. Benar-benar. Orang-orang pengurus ini juga pusing untuk mendapatkan bantuan. Nah, kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah, coba pemadam-pemadam ini dijadikan anak asuh, dijadikan mereka pasukan cadangan. Paling tidak tuh dikasih lah makan minum, ya Pak Herman ya, makan minum, BBM-nya disediakan, mereka senang. Ini sekali kita datang aja, kadang-kadang mereka lari. Padahal itu kan tupoksi mereka. Kita kan fungsinya saja membantu. Tupoksi kami bangunan pemukiman. Bukan Itu karhutlah. bukan karhutlah. Cuman membantu. Tapi masyarakat itu tidak tahu. Ya. Dan kita juga paham masyarakat tidak tahu. Pak Edi, itu kan tugas kau sebagai pemadam. Betul, saya bilang. Kami petugas pemadam. Tapi kami punya SOP-nya. 50 meter, 20 meter dari perumahan pemukiman baru kami kerja. Tapi kami tidak bisa mengindahkan apabila masyarakat itu nelpon terus. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak mungkin kami tidak respon. Kami bantu, kami kerja. Wong dalam tengah hutan semak belukar, pajo gila kita nak pergi ke dalam sana. Selang sampai 20 meter, sampai 200-an meter. Kita keterbatasan juga. Nah, bagaimana sinergisitas antara pemadam swasta sama pemerintah yang megang kebijakan. Nah, kita mau membantu, kita mau menolong, kita mau kerjasama, tapi tolong kebutuhan dasar kami juga dibantu. Kami tak minta macam-macam, kami tak mau yang muluk-muluk, cukup BBM kami disediakan, terus makan minum juga disediakan. Kami insya Allah kami bantu. Pernah emang duduk satu meja dengan pemerintah? Kategori lagu lama kasih dolok-dolok lah. Selesainya di situ, pulang ke rumah udah hilang lalu dah. Saya fair saja saya ngomong. Maka dengan kawan-kawan media tuh bilang, gimana Pak Edi? Ya seperti itulah saya bilang. Kita ngomongnya mau sampai apa, beliau liar pun kata orang Pontianak, hasilnya seperti itu. Janji ya? Nah, janji itulah yang susah tuh. Bang Owen seperti itu. Kami ini bukan tidak mau membantu, tidak mau menolong. Kami ini juga riskan, apalagi kalau misalnya bersinggungan kayak kemarin yang viral itu dengan masyarakat. Kita yang berhadapan langsung. Hau. Seperti itu. Jadi viral jadi kan. Kita tidak mau seperti itu. Tapi itulah yang terjadi kita di lapangan. Kalau yang paling berbahaya Bang, momen kita dikejar api. Kita tidak tahu. Ini kan panasnya berdasarkan prediksi ini sampai dengan akhir tahun. Prediksi dari BMKG itu, maka selalu kami pantau, selalu kami ingatkan, selalu kami sampaikan di grup-grup pemadam, hati-hati dalam pengerjaan kebakaran semak belukar, saya bilang tadi itu, kebakaran lahan. Karena yang saya pelajari itu gambut itu bisa sampai 20 meter dalamnya. Kalau dia misalnya di dalam situ ada bara api, nauzubillah. Rekan-rekan pemadam yang notabene-nya pekerja sosial ini tertimpa musibah. Saya selalu mengingatkan kawan-kawan, tolong safety-nya, tolong kesehatannya, jaga kesehatan. Karena mereka nih mau dia ya kalau udah kebakaran lahan nih, seperti kebakaran pemukiman perumahan. Saya bilang faktor nomor 1 pembunuh dalam penanggulangan kebakaran itu bukan api, asap. Dia akan masuk di dalam paru-paru itu, akan ngumpul di sana. Dia tinggal nunggu pemicunya pada waktu kau sakit, saya bilang. Hati-hati itu. Mahal itu dia bilang. Makanya jaga kesehatan. Orang tidak tahu tuh pemadam tuh main
hantam beri ya kata orang Pontianak tuh. Buta babi pun sikat ya di dalam hutan yang semak belukar tengah malam pun masuk ada dalam situ. Hati-hati saya bilang. Karena jiwa anda itu bang. Jiwanya tadi. Tapi tengok-tengok kan. Tengok-tengok. Yang orang yang kategori kawan-kawan bilang orangnya bergaji dia udah balik dah. Seperti sekarang ini kita lagi ngomong nih, mana ada mereka kalau kita lihat. Mereka udah balik dah. Yang masih ada itu ya seperti kawan-kawan tadi yang punya jiwa sosial masih di lapangan tuh. Pulih-pulih kak, tapi ingat di rumah. Sampai berjam-jam Kang Uun tanya dengan Pak Herman yang orang tua ini kadang-kadang udah sampai malam ngapa pula dia tak balik, dia nelpon Bang Edi kenapa mereka belum balik. Iya kok Pak, saya bilang baru saya buka WA tuh, padahal saya udah sampai santai di kamar tuh kan buka WA. Pak Jo gila budak-budak nih, saya bilang masih nak belum balik nih. Coba Pak tanya Pak belum balik, tanyakan Pak udah makan belum. Keluar orang tua nih tek pakai motor. Mana Pak? Kasihan kata dia, belikan nasi Pak. Nah gimana lah kepedulian orang tua nih, kepedulian pembina penasihat kami ini terhadap kawan-kawan di lapangan. Susah, orang lain tuh hanya menghirup udara segarnya, dia tidak tahu perjuangan kawan-kawan di lapangan. Itu buat tahunan. Dia kalau tidak kita padamkan nih malam ini nih, dia akan padam sendiri. Kan kita kan ada ilmunya tuh, kelembapan sekian persen tuh dia akan padam. Nanti besoknya jam 12 terik matahari panas naik lagi. Namanya itu kan kebakaran lahan gambut. Yang 2 meter bisa sampai 20 meter. Dan ini setiap tahun pasti ada. Itu tuh Bang Un. Dia tuh mulai itu dari Rasau, sekunder C, jalan ke kota. Sekunder C itu jalan ke kota kan, jalan ke kota, masuk ke depan belum, masuk ke depan kantor Bupati Kuburaya. Hutan Kuning. Wonodadi. Wonodadi. Habis Wonodadi, baru dia terbang ke Farid Adi Muhsin. Dia satu baris tuh. Habis Farid Adi Muhsin baru ke Serdam. Kebun-kebun tuh, termasuklah kebun CS kami itu. Masjid Kapal Munjalan. Masuk situ. Dia nyebrang ke Paris. Ke arah Punggur sebelah sana kelilingnya situ masuk ke Paris. Habis Paris baru sepakat 2. Perdana. Baru ke Perdana. Baru lari ke Purnama Ujung. Sekitar situlah setiap tahunnya tuh. Pernah waktu kami nanggulangi sampai subuh Serdam itu antara pemegang kebijakan Kuburaya sama Kota Madia itu berdebat. Kepala daerah. Bukan kepala daerahnya. Pokoknya mengambil kebijakan yang di lapangan itulah. Orang-orang di lapangan. Pak Edi ini masuk Kota Madia. Tak boleh kacau. Pak Edi ini masuk Kuburaya. Kami masuk Parit, saya bilang. Ngapa lagi tuh? Habis pemegang tuh malah nanya ini wilayah kerja dia atau wilayah kerja siapa? Masih bertanya, masih gontok-gontokan. Itu bukan wilayah dia. Coba buka. Sekarang kan zaman teknologi, buka map, saya bilang. Itu masuk titik Kota Madia Kuburaya. Jadi mereka tuh berdebat. Saya bilang kalau gitu kami masuk pakai kami balik ya nih. Baju gila orang berdebat ini wilayah kerja siapa. Seperti itu kami di lapangan tuh. Sampai subuh kawan-kawan tuh bekerja. Besok mereka kerja lagi. Karena pemadam ini anggotanya di semua lini ada. Ada tukang parkir, satpam, baik itu TNI Polri pun ada anggota pemadam nih. Kebanyakan tuh swasta lah. Yang besoknya harus kerja lagi. Besoknya harus kerja lagi, harus dapat duit, cari duit lagi untuk dapur keluarganya. Kalau tahun ini yang terparah kemarin sekitar situ. Yang tidak ada pun ya itu juga. Pontianak Barat waktu tahun lalu tidak ada, sekarang ada. Pontianak Timur masih kecil. Yang utara masih ada. Utara itu ada sportnya. Ada, tapi tidak separah selatan tenggara. Kalau Kota Madia, kalau Kuburaya itu jangan ditanya lagi, menyebar.
Sampai tengah malam waktu berapa hari lalu itu jam 11. Orang dari Tebang Kacang tuh tak tahu dapat nomor saya dari mana aja. Selama malam Pak, betul ini Pak Edi, betul saya bilang. Kami Pak mohon bantuan. Di mana kau nih? Di Tebang Kacang kata dia. Kenapa? Kami kebakarannya luas Pak, kami dah tak mampu kata dia. Belum lagi di Terentang katanya. Pak, kami di Terentang nih juga begitu Pak, dia bilang. Gini, kalau Bapak di Terentang udah koordinasi sama kepala desa belum? Udah Pak, dia bilang. Gini, ini ada yang bekerja di penanggulangan kebakaran lahan ini, ada yang bekerja. Saya bilang, kami ini pemadam swasta. Coba kau kirimkan videonya. Sekali kirimkan videonya Bang Uun, berbaris dah. Api itu Di Terentang nih. di Terentang tuh. Saya nauzubillah min jalik, saya bilang tengah malam gini. Saya koordinasi sama pemegang kebijakan yang di sana, yang di Kuburaya. Udah kami survei Pak Edi. Udah kami lihat aksesnya jauh dari sumber air, tidak bisa masuk kendaraan. Jadi Biarkan. seperti orang tua saya bilang pada waktu Coffee Morning dengan Kapolda, kita buat satu divisi, divisi doa kata dia. Kata orang tua saya itu Ateng Tanjaya tuh, divisi doa. Kalau dah kita tidak bisa berbuat, kita hanya berdoa. Terkejut semua yang hadir pagi itu. Jalan Jadi, terakhir itu. jalan terakhir kita berdoa, semoga yang Islam dengan doa Islam, yang lain dengan doa lain, supaya Kalimantan Barat diturunkan hujan. Hanya itu. Terus dibentuk juga divisi doa tuh di Polda. Tak tahu sampai sekarang masih ada enggak berdoa. Nah, jadi lucu kan mau kan? Kita udah gak bisa berbuat dah. Dari tahun Akses tidak bisa. Ini udah buat tahunan tadi saya bilang. Dari sebelum kopi yang paling parah. Dari tahun 2000. Dari 2015. 2015 itu kita sudah berjibaku di lahan. Tangki-tangki pemadam nih, selain kebakaran lahan dan hutan yang kita bantu, mereka juga suplai air untuk MCK masyarakat. 2009 kalau enggak salah saya itu. Atau 2012 mereka mensuplai sampai tangki-tangki pemadam itu juga rusak karena air payau dengan air asin itu dicampur untuk mendapatkan air baku untuk MCK. Makanya dulu itu banyak mobil pemadam tuh yang keropos, dikasih daerah-daerah yang susah air, tapi itu untuk MCK bukan untuk minum. Itu kita suplai. Oke. Selama berapa bulan tuh kita supply. Mana ada MBB tadi saya bilang. Makasih banyak-banyak. Kita bekerja ini dengan hati, bukan dengan duit. Iya. Karena memang kita mendirikan pemadam swasta ini memang dengan jiwa penolong, jiwa relawan. Oke Pak Edi, kita rehat lagi sebentar. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di podcast Satu Kata. Oke, balik lagi di podcast Satu Kata di kanal Public Insight. Masih kita membahas karhutla yang yang digawangi oleh lebih banyak pemadam kebakaran swasta. Tak tahulah pemadam kebakaran negeri yang tidur kali. Bang, paling berat dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ini masih ndak Normal ya. Apa sih? Memang walaupun buat tahunan. Kategori sekarang ini kan belajar mengajar itu kan baru dimulai hari ini. Kalau yang lalu-lalu itu Sampai libur panjang. bukan, kalau lalu-lalu itu sore aja udah seperti malam, udah gelap gulita, baru dijadikan kejadian luar biasa. Cair bang,
Kami yang tidak cair. Kalau namanya Bang Uun ini kan orang media kan lebih paham, lebih tahu bagaimana yang saya katakan tadi cair. Kalau namanya sudah dijadikan kejadian luar biasa itu, Nah, keluarlah dulu. kami yang babak belur. Tapi seperti itulah dilema kami. Tapi emang tetap turun. Insya Allah apabila masyarakat atau kami melihat kejadian itu sudah sangat membahayakan, kami tetap turun. Kami tetap membantu apapun yang terjadi. Di musim bisa dibilang musim karhutlah lah nih ya. Udah pasti. Karena setiap tahun. Ya, Setiap tahun Bang. Makanya ini saya selalu bilang di awal-awal tadi, ini buah tahunan. ada durian, ada gak asap. Ada gak asap. Agendanya tiap tahun. Makanya saya bilang coba dibuat. Coba kami ini pemadam diberdayakan. Saya pernah kerjasama dengan BPBD Kota Pontianak pada waktu dinakodai oleh Aswin Taufik Kalak, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak. Sekarang beliau udah pensiun. Kami membuat program yang mana anggota-anggota kami itu standby di pos-pos yang sudah ditetapkan oleh BPBD. Nah, itu kan ada duitnya. Duitnya keluar, masuk ke dalam tas saya tuh 87 kalau enggak salah. Saya tanda tangan di kwitansinya bermaterai. Saya terima mewakili ketua. Saya terima dari BPBD, saya masukkan dalam tas, saya bagikan ke pemadam Kota Pontianak. Karena duit itu sedikit, yang disuapi itu banyak, dapatlah 2 jutaan, tidak salah saya. Pas datang Deputi Penanggulangan Bencana Pusat itu pas datang ke rumah ketua kami. Dilihat ini apa katanya, kami lagi membagikan dana operasional untuk kawan-kawan pemadam yang ada di Kota Pontianak. Beliau langsung rogoh koceknya ditambah menjadi 2.500.000 digenapkan. Nah, senanglah kawan-kawan. Nah, hal seperti itu biarpun kecil tapi bermakna bagi semangat kawan-kawan di lapangan. Ini sekali kita tanya apa aja gila ada duitnya. Tak ada anggaran Pak Edi. Udahlah kami balik, saya bilang. Tunggu KLB baru keluar. Camat Tenggara tuh pernah saya semprot. Bu, ini wilayah ibu kan? Betul Pak Edi. Kami dibantu Bu, paling enggak untuk BBM-nya. Tak ada anggaran Pak Edi. Ah, udah, ayo kawan-kawan kita pulang. Ngapa pula gitu? Ibu aja tidak peduli sama kami, sama masyarakatnya. Kami balik Bu, bilang. Kami ini apalah kami bilang. Kami ini orang tadak gak kami bilang kan. Udah gini ya Pak Edi. Nanti saya usahakan. Seperti itu. Seperti Babinsa. Babinsa itu bapak belur juga. Carikan kami minyak. Ada minyak nih Pak. Belum lagi kalau kita ngisi di SPBU tuh. Harus ada barcode. Sampai bertengkar kawan-kawan. Padahal kita nih kategori masih emergency. Tapi dibuat susah oleh birokrasi yang berbelit-belit. Kami pakai baju pemadam, bawa can untuk isi minyak mesin. Masa mesin itu pakai barcode, saya bilang. Maka kami minta kadang-kadang hal seperti ini didampingi oleh TNI Polri supaya enak kita mengisi BBM. Padahal gila hanya bawa can 5 liter tuh diminta barcode. Tak bisa dibilang. Padahal kebakaran itu kan wilayah Selatan Tenggara. Kita belilah dekat-dekat situ. Tak mungkin kita beli di eceran, tapi tetap juga dipersulit. Nah, birokrasi seperti itulah yang kadang-kadang membuat kita nih agak susah bergerak gitu Pak. Padahal itu kita membayar, bukan kita minta. Nah Pak Edi, kalau petugas damkar yang swasta ini kalau turun ke lapangan tuh dilengkapi alat pelindung diri ya? Saya minta hal seperti itu. Sekarang mereka saya tekankan lagi jangan sampai lupa pakai masker. Pakai masker selain kita pakai safety, sepatu, baju pemadam sama helm. Nah, sekarang satu lagi harus pakai masker saya bilang.
Karena asap itu berbahaya bukan saat sekarang. Ya. Nanti pada waktu kamu sakit, nah itu keluar asap ya, penyakit itu saya bilang. Berbahaya itu asap. Asap itu membunuh nomor 1 selain api. Udah diterapkan. Udah saya sampaikan, tapi kadang-kadang bingal. Mau dia ya. Ah itu kadang-kadang itu susah tuh membilangkan dia. Dia nampak tak apa-apa, nampak sehat, tapi nanti kau kena, saya bilang. Hati-hati. Kalau untuk air kesulitan ya? Itu tadi saya bilang dalam rapat-rapat koordinasi, rapat-rapat dengan instansi terkait itu. Sampai orang PU, siapa orang PU ada ikut rapat nggak nih? Coba turunkanlah eskavator tuh, dia bilang gali yang di Purnama ujung, gali yang di Sepakat ujung, gali yang di Paris ujung. Itu sebagai sumber. Kalau mengharapkan PDAM, tidak mungkin PDAM buka hidran di sana, dibilang. Pak Jo gila nak buka di tengah hutan situ. Nah, dibuatkan embung, saya bilang, buat program, buatkan embung. Ini mana ada? Sampai sekarang pun belum. Nggak ada. Susah kita nak ngomong, diberdayakan, dibuat. Saya bilang, ini kan bisa dibuat, buat sekarang nanti pengerjaannya. Berarti air habis. Ngambilnya jauh bang, kita ngambil tuh jauh. Kadang-kadang kawan-kawan nih boleh dilihat lah, ada kadang-kadang media nih menggali parit tuh digali untuk mendapatkan air, digali. Masa tiap hari kita begitu terus? Padahal kita nih pemadam swasta yang ada di Pontianak Kuburaya nih membantu instansi yang betul-betul bertanggung jawab terhadap penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Kami nih bang, kalau misalnya tidak ada duit, kami di lapangan ini kan kadang-kadang pengurus tidak hadir, tidak ikut. Kita telepon pun kadang-kadang mereka udah tidur. Kita urungan. Kadang PTWT. Kadang kami beli nasi itu bisa sampai 1 bungkus tuh hanya 5.000 ya. Nasi, kuah sama telur ya. Kalau sekarang mungkin lebih mahal kali. Mungkin bisa 10.000 lah. Kalau dulu tuh hal seperti itu kita tuh rela kita kerjakan. Nama tangan tuh jangan tanya lah, nama hitam tuh. Tapi kita gini langsung makan tuh tak ada segala perut bang. Insya Allah dilindungi kita. Kalau sekarang ini karhutla yang terbakar ini banyak mendekat pemukiman penduduk. Sekarang nih bang, kebanyakan yang pengalaman saya selama saya turun di Karhutla tahun ini ya, saya belum turun. Yang pengalaman saya tuh dibakar. Sengaja ya? Kebanyakan persennya tuh di atas 50, di atas 60 tuh dibakar bang. Saya pernah mendapati berapa kali itu. Pertama dia memang sengaja dibuat parit ujung-ujungnya tuh, baru dibakar pakai obat nyamuk. Belum lagi gulungan ranting-ranting kecil-kecil tuh, daun-daun kecil-kecil tuh dililit, diletakkannya, dibakarnya, dia lari. Kami lihat, kami laporkan. Mana ada dapat sekarang, sampai sekarang pun mana ada dibuat plang, diawasi pemerintah. Kalau mau kami yang metangannya, kami yang dapat tanahnya, nyaman nggak? Kami hanya menanggulangi, hanya melaporkan. Mereka yang menindaklanjutinya. Itu lahan kosong bang atau lahan punya orang? Lahan kosong kebanyakan. Sekarang ini kan Bang Un bisa melihat, bukan lahan kosong bang. Sekarang teknologi kan maju bang. Tinggal dilihat BPN titik ini siapa punya. Banyak perumahan sekarang. Lepas ini bang, lepas Karhutla nih bang. Misalnya kalau Bang Un mau survei, lihat ya, bangun tuh perumahan. 2-3 tahun rumah. Kami itu tak heran bang. Makanya kadang-kadang saya lihat dulu di lapangan. Oh ini sengaja dibakar, cari-cari orang. Ini ada pondoknya, sengaja. Kasihan tuh kami tuh dengan kawan-kawan di lapangan. Mereka kan tidak tahu kata kita orang Pontianak ini bujur arus. Kalau kebakaran bantai ya, tak apa tahu itu kebakaran disengaja atau tidak. Walaupun asap masih ada, karhutla masih ada, tetap berjalan nih damkar nih.
ada tidak ada kahut lah, kami tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Cuma saya imbau masyarakat, ya tolonglah dengan sadar diri lah, dengan hati nurani lah. Kalau bisa janganlah sampai membakar pun tolonglah diingatkan oleh instansi terkait ke masyarakat itu. Kalau memang masyarakat itu membakar yang dibolehkan oleh undang-undang, tolonglah dijaga. Ini sengaja kadang-kadang tuh kami lihat tuh memang sengaja ditinggalkan. Ya, kejadian itu yang bermakna kalau udah di atas jam 12 itu jam 3 tuh mulai ribut. Di radio, di WhatsApp mulai ribut. Kebakaran di sini. Dia besar tuh jam 3. Ributnya itu maghrib. Babak belur itu setelah maghrib. Yang mana di situ gelap, tidak ada penerangan. Ada skala prioritas, Bang? Prioritas kami itu Bang tadi yang saya bilang 50 meter dari perumahan pemukiman. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang minta bantu, tetap kita kerjakan biarpun itu masih jauh dari perumahan. Tapi itu pun semampunya. Kadang kita evakuasi masyarakat yang terdampak juga oleh asap, kami pindahkan. Tapi kami ingatkan rumah jangan sampai ada yang ketinggalan. Misalnya stop kontaknya jangan sampai lupa dilepaskan kalau tidak dipergunakan. Kunci-kunci pintu jendela jangan lupa. Barang-barang elektronik yang tidak dipergunakan tolong dimatikan, dicabut. Seperti itu bangun. Jangan lagi ada yang menghambat-hambat yang kayak kemarin tuh. Mudah-mudahan masyarakat itu lebih sadar tugas dan fungsi kami sebagai petugas pemadam kebakaran. Kami tetap sinergi dengan TNI Polri, dengan pemerintah. Kalau diminta bantu kita tetap turun, tapi semampu kami lah. Jangan kami itu jadi babak belur. Nah, terutama masyarakat yang terdampak, ya mohon bersabarlah karena ini musibah. Musibah yang terjadi dijadikan bencana. Nah, seperti itu kawan-kawan di lapangan, mudah-mudahan tetap semangat. Jangan sampai berputus asa. Jiwa kita, jiwa penolong, jiwa yang keluar dari hati nurani sanubari kawan-kawan pemadam. Tidak ada kata mundur untuk menolong masyarakat. Jadi Bang, penambahan Bang sedikit Bang, untuk pembicaraan Pak Edi tadi, masalah lahan itu jaraknya 50 meter dari rumah warga. Kadang-kadang yang melapor ini lebih pintar Bang. Tapi kadang-kadang Pak Edi bilang, oh ini dekat pemukiman 30 meter lagi. Apakah Anda bawa meteran? Seperti itu Bang Edi, seperti ngomong itu. Mereka pintar. Supaya apa? Pemadam-pemadam swasta ini bergemu-gemu karena sudah dekat pemukiman. Ya, padahal itu udah jaraknya masih jauh. Tapi mereka bilang 30 meter lagi sudah dekat meter rumah warga. Sempat Bang Edi bilang, apakah di lapangan itu bawa meteran? Seperti itu begini. Sambil bercanda, sambil dengan kawan-kawan yang memberi laporan. Ya. Bang, pesan untuk pemerintah apa yang relawan pemadam kebakaran butuhkan saat ini? Untuk pemerintah sih kami tidak muluk-muluk Bang, terutama anggota dewan yang cobalah anggota dewan yang pemegang kebijakan, yang pemegang amanah. Amanah itu tidak selamanya. Selama Anda memegang amanah, tolonglah kepedulian itu dikedepankan. Jangan melihat asap ini dianggap angin lalu saja berlalu. Coba hati nuraninya dibuka. Kawan-kawan pemadam ini turun, coba dilihat. Paling tidak kebutuhan dasar kami, kebutuhan dasar saja kami dibantu. Kami tidak mulu-mulu minta apa-apa. Kami sadar, apalagi anggaran ini kan banyak dipotong, banyak lah anggaran dari pemerintah nih efisiensinya. Katanya Sunat menyunat. Tapi saya minta tolonglah kalau kawan-kawan ini diberdayakan, diminta bantu. Jangan minta bantu ya, tapi tidak melihat kesulitan mereka. Kebakaran ini kan lahan dan hutan ini kan bencana. Ya kebutuhan dasar saja seperti makan minum mereka tolong diperhatikan, apalagi disuplai oleh vitamin. Peralatan utama mereka kalau kebakaran lahan hutan itu kan masker. Jangan masker yang biasa.
masker pelindung bagi mereka karena mereka ini garda terdepan. BBM juga tolong dipermudah, kalau bisa dibantu. Seperti itu Bang Bun. Kita tidak minta muluk-muluk lah. Sinergisitas antara TNI Polri juga makin bagus. Kalau misalnya di lapangan mereka juga membantu. Dalam hal kalau kita misalnya kekurangan tenaga, mereka siap. Seperti itu. Baik, Pak Edi. Terakhir, seperti yang tamu-tamu saya sebelumnya, satu kata dari Damkar untuk di musim Karhutlah ini. Dari Pak Edi dulu. Satu kata. Ya, Biasa saja. Pak Irwan. Biasa saja. Hah? Pak Irwan. Ya. Kalau saya satu kata, Di musim Karhutlah ini di musim Karhutlah ini masyarakat harus punya sadar sadar, untuk membakar lahan dan hutan. jangan membakar lahan Ya, hutan. seperti itu. Oke. Karena efeknya terlalu besar untuk masyarakat yang di sekitar lokasi tersebut. Apalagi ada anak-anak kecil, untuk asap ini sangat berbahaya. Oke. Kalau bisa dicegah. Oke. Jadi tidak ada lagi yang katanya huha tuh. Baik, terima kasih Bapak-bapak dari pemadam kebakaran yang sudah hadir di podcast Satu Kata. Mohon maaf, kita tidak bisa berpanjang lebar. Sekian perbincangan saya dengan Bapak-bapak relawan yang sudah berjibaku memadamkan api ketika Karhutlah datang. Sekali lagi, jangan membakar lahan, bantu pemadam kebakaran ketika mereka memadamkan api di tempat-tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.